Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang barang apapun. Seperti biasa di setiap tahun itu, di menjelang dekat Ramadan, saya itu selalu membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan saya tidak pernah bosan menghimbau atau membacakan Al-Quran itu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Sebab Al-Quran ini mulai dia ada sampai nanti katanya datangnya hari kiamat itu, maka Al-Quran ini tetap yang ini. Tidak ada episode 1, tidak ada episode 2. Tetap Al-Quran ini yang dijadikan pedoman oleh orang-orang yang beragama Islam khususnya. Walaupun Al-Quran ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nah, sebagai orang yang beragama Islam, saya selalu membacakan ayat ini karena ayat ini sangat penting dan ayat ini merupakan himbauan untuk orang yang beriman dan akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tahun yang lalu saya masih bisa membaca tulisan ini dengan jelas. Tapi alhamdulillah tahun ini masih bisa membaca walaupun harus pakai alat bantu kacamata. Itu menandakan sirkulasi kehidupan dunia itu terus berjalan. Tubuh yang tadinya kuat itu sudah mulai melemah. Itu tandanya perputaran kembali sudah mulai dekat. Ruh akan pulang kembali kepada Allah dan tubuh ini akan pulang kembali kepada tanah. Air pulang kepada air, angin pulang kepada angin, api pulang kepada api, tanah kembali kepada tanah. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, apalagi dihindari. Tidak bisa. Kematian itu tidak bisa ditolak. Dan saat kematian itu datang, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Itulah sebabnya kita harus berusaha terus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, sampaikan ayat suci Al-Quran itu kepada orang lain walaupun kamu hanya tahu satu ayat. Itulah sebabnya saya berani membuat video-video ini dan menyebarkannya kepada kawan-kawan semua. Modalnya hanya itu. Firman Allah yang mengatakan, sampaikan walau seayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Bagi kawan-kawan yang tidak punya Al-Quran terjemahan di rumah, itu bisa buka di handphone atau di Google itu. Dia itu pintar itu. Dia tahu semua isi Al-Quran. Tinggal kita ngomong aja Google ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Itu langsung dikeluarkan sama Google itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini cukup jelas. Yang 183-nya. Kita baca yang 184. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa.
pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ayat ini cukup jelas antara tersurat dengan yang tersiratnya. Ini kalau dibaca langsung bisa dipahami. Itulah hebatnya Al-Quran itu. Jadi untuk kawan-kawan semua, puasa itu harus dilakukan. Untuk apa puasa itu dilakukan? Di bulan suci Ramadan. Jika tidak dilakukan puasa di bulan suci Ramadan itu, maka kena denda, yaitu memberi makan satu orang fakir miskin. Namanya fidyah. Seseorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah balik, mungkin sekarang itu kalau perempuan mennya itu umur 13 tahun, mungkin laki-laki baliknya itu umur 14 atau mungkin 15 tahun. Semenjak akil baliknya itu, dia itu sudah wajib berpuasa. Jika dia tidak berpuasa, maka wajib dia mengganti di hari yang lain puasanya itu. Dan jika dia berat melakukannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang fakir miskin sesuai dengan porsi makannya. Jadi kalau kita itu makan biasanya pakai telur, ya nanti sore sebelum matahari terbenam, nasi itu sudah diberikan kepada fakir miskin. Ada juga sebagian orang memberikan fidyahnya itu ke masjid atau ke musola. Nah, ibu-ibu itu pasti di setiap bulan Ramadan itu dia mengalami menstruasi 7 atau 6 hari. Nah, itu fidyahnya bisa langsung dibayar awal atau dibayar setelah mennya itu selesai. 6 apa 7 hari. Itu tinggal dikalikan berapa porsi makannya. 20.000 atau 15.000 atau mungkin 25.000. Itu yang disebut hutang kepada fakir miskin atau hutang kepada sesama manusia. Kalau bicara soal dosa, Allah mengatakan, dosa apapun yang kamu perbuat di atas dunia ini akan diampuni Tuhan. Dosa itu, walaupun dosa itu sebesar langit dan bumi, kata Allah. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah tidak ampuni. Allah menyuruh manusia itu mengurus sendiri dosanya itu. Nah, salah satu dosa kita kepada manusia itu adalah dosa fidyah, karena tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, fidyah itu harus dibayar karena itu hak orang lain. Jika dimakan, berarti kita itu sudah memakan hak orang lain. Dan itu harus dihitung dari akil balik dulu sampai sekarang. Sudah berapa kali puasa itu yang belum dibayar. Nah, silakan dihitung. Fidyahnya itu berapa puluh ribu atau mungkin berapa ratus ribu atau mungkin sudah berapa juta. Itu yang harus dibayar. Karena dosa itu tidak diampuni Tuhan. Tapi kalau orang itu berdosa kepada Tuhan, melanggar aturan Tuhan, itu akan diampuni Tuhan dosa itu. Tapi dosa memakan hak orang lain, itu tidak diampuni Tuhan. Disuruh oleh Allah itu sendiri, kita membayar fidyah itu sebelum ruh ini berpulang kembali kepada Allah. Ada orang yang bertanya kepada saya,
Kalau fidyah itu bisa dibayar dengan uang, enak dong orang kaya. Berapa dia makan per harinya itu? Misalnya satu kali makan orang kaya itu 50.000, tinggal dikalikan 30 hari. Berarti fidyah itu bisa dibayar dengan uang. Saya menjawabnya bisa. Kalau orang itu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama di sini melakukan perjalanan jauh. Nah, kalau orang itu melakukan perjalanan jauh, kemudian dia tidak berpuasa atau tidak kuat berpuasa, maka boleh dia itu tidak berpuasa. Tapi harus membayar fidyah nanti sorenya. Itu syaratnya, walaupun dia itu orang kaya. Dan syarat yang kedua di sini sakit. Nah, sakit ini kan tidak pandang bulu. Mau orang miskin, mau orang kaya akan terkena penyakit. Nah, jika orang itu sakit, maka boleh dia itu tidak berpuasa. Tapi dengan syarat dia itu membayar fidyah nanti sore. Jangan menunggu besok bayar fidyahnya itu. Sebab kalau kita sekarang sudah dewasa ini harus berpikir. Jangan seperti anak kecil. Kalau dulu waktu remaja umur 13 atau 14 tahun, itu remaja itu di rumah dia makan sahur, habis itu dia pergi keluar. Makan di luar. Nyuri-nyuri. Habis itu maghrib pulang, dilap bibirnya sampai kering. Nah, nanti dia ikut juga berbuka di rumah. Ketika orang yang tuanya bertanya, kamu puasa nggak? Puasa. Mungkin hal ini dialami banyak orang, termasuk saya. Jadi saya dulu setelah belajar mengaji, dan kemudian guru saya itu menunjukkan ayat ini kepada saya, dan dia menyuruh saya menjawab dengan jujur. Akhirnya saya menjawab dengan jujur. Saya sering melakukan hal itu. Di rumah pura-pura puasa, tapi di luar tidak puasa. Nanti berbuka ikut, sahur pun ikut. Dan itu kata guru saya itu adalah dosa yang terhitung semenjak akil balik itu sampai saat ini. Nah, karena saya tidak ingin berdosa kepada manusia, akhirnya saya menghitung semua fidyah saya itu dan kemudian membayarnya. Membayarnya itu boleh dengan cara mencicil. Kasih pengamen, kasih pengemis, kasih fakir miskin, kasih orang yang minta-minta itu 2.000, 5.000 seharinya itu berapa, nanti catat. Nah, setelah hitungannya itu ketemu, misalnya 3.500.000 sampai 3.500.000-nya itu selesai, baru fidyahnya itu dianggap selesai atau lunas pembayaran hak fakir miskin yang selama ini disimpan di dalam diri, dimakan menjadi darah daging. Dan kata guru saya, orang yang sudah berumur dan kemudian banyak penyakitnya, ada yang mengatakan meninggalnya itu susah. Nah, itu cobalah dihitung atau ditanya kepada dia, di waktu mudanya itu berapa kali dia tidak berpuasa. Nah, kalau dia itu tidak berpuasa, maka fidyahnya itu sudah dibayar atau belum. Nah, jika belum, maka fidyahnya itu harus dibayar. Barulah sakratul mautnya itu gampang, dan penyakit-penyakit yang dia derita itu akan hilang atau sembuh. Karena hak fakir miskin itu sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya, sudah dimakan olehnya, dan kemudian menjadi darah daging di dalam tubuhnya itu. Itu yang menjadi biang penyakit di dalam tubuh orang-orang yang sudah berumur. Dan itu yang harus dibayar fidyahnya. Karena itu adalah dosa kepada sesama manusia. Nah, bicara soal puasa. Puasa ini untuk kesehatan. Jadi selama 11 bulan kita itu makan tidak teratur. Apa saja dimakan.
daging dimakan, ikan dimakan, buah-buahan dimakan. Kadang tidak tahu cara memakan makanan itu. Akhirnya makan itu memproduksi gizi, vitamin, lemak, kalori di dalam tubuh itu yang tidak seimbang, yang menyebabkan orang itu ada yang buncit, ada yang ininya lebar, lemaknya itu, ada yang perutnya itu besar. Itu terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Itu kelebihan kalori. Nah, di bulan puasa orang itu stop makan jam 5 subuh sampai nanti makan lagi jam 6 sore. Nah, selama bulan Ramadan itu bagusnya itu berat badan itu turun 5 kilo. Itu bagus. Nah, kalau naik berat badannya di bulan puasa itu tidak bagus. Jadi selama bulan puasa itu gizi-gizi buruk, kalori-kalori buruk, vitamin buruk yang ada di dalam tubuh itu akan dicerna oleh lambung itu di atas jam 12 siang. Jadi semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh itu, ini kan mesin di dalam tubuhnya. Nah, itu akan mengalami perbaikan dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Nah, itu salah satu khasiat puasa di bulan suci Ramadan itu, untuk menyehatkan tubuh. Nantilah kalau bicara pahala-pahala itu, ada orang mengatakan kalau kita puasa itu banyak pahalanya. Nanti kalau pahala itu ditimbang terus masuk ke dalam surga kalau pahala itu banyak. Kalau dosa yang banyak masuk neraka. Saya tidak berani membahas itu karena saya belum pulang dari sana. Jadi saya belum berani berbicara tentang surga ataupun tentang neraka. Apalagi tentang siksa kubur, semua itu belum pernah saya alami. Jadi saya belum berani bicara itu. Jadi saya ini berbicara tentang apa yang sudah saya alami. Seperti tidak puasa, kemudian saya membayar fidyah, rasanya bagaimana ketika itu kita sudah mengeluarkan hak orang lain yang selama ini sudah kita makan. Itu yang baru saya rasakan. Nah, puasa ini kalau misalnya 6 atau 7 hari puasa ini tidak terlaksana di bulan suci Ramadan itu, maka setelah lebaran itu ada yang namanya puasa 6. Nah, puasa 6 itu fungsinya untuk membayar puasa-puasa yang tidak terlaksanakan di bulan suci Ramadan itu. Khususnya itu untuk perempuan, puasa 6. Kalau laki-laki nggak pakai itu puasa 6. Karena laki-laki itu tidak ada yang men. Bencong pun nggak men juga dia, walaupun dia seperti perempuan. Karena syarat men itu dia punya rahim. Walaupun lah bencong itu dia operasi kelamin jadi perempuan, bodi luarnya, tapi dia tidak bisa menciptakan rahim. Nah, rahim itulah yang bisa membuat orang itu men. Jadi bencong itu tidak men ya, walaupun dia sudah seperti perempuan. Jadi puasa 6 itu sebenarnya untuk perempuan. Ada juga laki-laki yang ikut-ikutan puasa 6 itu. Karena di puasa 6 itu memang banyak orang itu berpuasa di 6 hari setelah 2 hari lebaran itu. Nah, kalau sudah lewat lebaran itu susah berpuasa karena semua orang makan semua. Bulan puasa saja susah orang itu untuk puasa di saat orang semuanya berpuasa, apalagi setelah lebaran mau puasa sendiri pasti nggak kuat. Nah, kayak gitulah ya, kira-kira terjemahan atau tafsir 183 atau 184. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.